Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membagikan tentang video compositing ya. Di perkuliahan sudah saya jelaskan bahwa video compositing itu merupakan mix dari visual elements menjadi ke dalam satu frame yang seolah-olah itu memperlihatkan bahwa semua elemen tersebut berada atau bagian dari shot yang sama, gitu ya. Jadi kuncinya adalah mix antara visual elemen. Jadi visual elemen ini bisa macam-macam, bisa video, bisa grafis, animasi, teks dan lain-lain ya. Jadi dulu compositing ini biasa digunakan untuk dasar, basicnya digunakan untuk green screen footage atau blue screen footage, tapi kemudian berkembang kembali. Intinya adalah untuk menggabungkan beberapa visual elemen, bisa dengan teknik macam-macam. Salah satu adalah teknik masking ya. Nah, hari ini saya akan bagikan dua teknik dari compositing. Yang pertama menggunakan green screen, yang kedua menggunakan masking ya, masking. Nah, jadi kita mulai saja langsung untuk yang green screen. Nah, karena kita menggunakan source yang berbeda-beda, maka untuk membuat sequence-nya juga kita harus sesuaikan ya. Memang baiknya itu sebelum kita memulai mengedit, kalau untuk membuat sequence kita harus perhatikan dulu video yang kita dapat itu hasil recording kita ataupun video dari source yang lain, itu kita perhatikan frame rate dan frame size-nya. Bisa kita lihat dengan klik kanan di properties, video, kemudian nanti masuk ke details, terlihat bahwa ada frame width dan frame height-nya. Untuk resolusi ini ada 1280 dan 720, kemudian frame rate-nya 25 frame per second. Nah, ini kita akan sesuaikan dengan pembuatan sequence kita ketika kita mengedit. Nah, tadi sudah dilihat di properties detail dari video kita bahwa kita menggunakan video dengan file 1280-720 untuk resolusinya. Jadi kita klik new, kita bikin sequence baru ya, new sequence. Kemudian kita cari yang ukurannya sama, biasanya di HDV. Oh, ini sudah 1280-720 dengan 25 frame per second ya. Kita kasih nama sequence-nya misalnya compositing. Kemudian ini nggak kelihatan ya, saya cek saja. Oke. Nah, ini sequence-nya sudah sesuaikan dengan video yang ingin kita import masuk ke dalam file kerja kita. Jadi kita langsung saja, kemudian saya tekan Ctrl I untuk importing videonya. Saya pilih yang ini, kemudian yang ingin saya gabungkan yang background-nya yang ini. Dan ini. Sini terlihat sudah ada beberapa pilihan video yang ingin saya gabungkan ya. Yang pertama adalah presenter ini, saya langsung saja masukkan ke dalam sini. Saya pilih aja langsung masuk ke dalam sini. Ini untuk presenternya, karena ini akan saya ganti backgroundnya, saya taruh di video 2, kemudian saya tambahkan backgroundnya ini saya samakan aja ya. Oke, ini hanya untuk contoh penggunaan saja. Jadi saya menggabungkan antara dua buah source video ini dengan menggunakan teknik keying. Jadi kita langsung saja, jadi saya klik di video presenter, kemudian kita masuk ke video effect, pilih video effect, kemudian kita cari keying. Ada banyak pilihan ya, mau alpha, adjust, color key dan lain-lain. Saya pakai yang ultra key. Saya klik di sini, kemudian kita cari di effect control. Jadi ketika kita klik videonya, nanti di effect control tab ini akan keluar properties dari video kita. Kita bisa lihat berapa posisi, di mana posisinya, kemudian scale-nya berapa persen dan lain-lain. Nah, ini ketika kita masukkan video effect, salah satu video effect dia akan masuk ke dalam sini juga, sehingga kita bisa atur propertiesnya. Saya gunakan eyedropper ini untuk klik color key yang hijau yang ingin saya hilangkan. Klik. Nah, karena tadi untuk video backgroundnya dia lebih kecil size-nya, ini saya klik di video preview, kemudian scale-nya saya ubah
Nah, seperti itu ya, gitu. Nah, kemudian ingin saya tambahkan tadi lagi ada logo live. Itu saya masukkan. Ini saya masuk lagi ke project. Saya klik di sini, kemudian live-nya saya masukkan ke atasnya. Ini audionya saya unlink aja ya, kita nggak ingin audio, cuma untuk gabung dulu gambar. Kita klik, kita masukkan ke atasnya juga karena dia masih green screen. Nah, ini karena kita hanya mau ambil pojok sini saja, saya bisa gunakan cropping ya, efek, balik ke efek, kemudian cari transform, kemudian pilih crop. Saya klik, saya taruh, saya drag masuk. Nanti sudah ada pilihan di propertiesnya untuk crop bawahnya. Nah, ini yang top left, yang left saya potong segini, kemudian yang bottom saya potong segini. Oke, kemudian saya masuk lagi ke efek keying. Untuk yang live animatednya, kemudian kita kasih salah, saya kasih yang hijau. Oke, seperti itu. Kita lihat hasil gabungannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari teknik compositing menggunakan green screen atau blue screen, nanti sama saja. Jadi teman-teman silahkan coba. Nanti ini footage-nya akan saya bagikan juga, sehingga teman-teman tidak perlu download cari lagi yang lain. Ini insya Allah udah free footage ya. Nah, sekarang kita coba untuk teknik yang kedua, itu menggunakan proses masking ya, teknik masking ada di Premiere. Nah, kita langsung saja, misalnya saya menggunakan video ini dan saya bawa masuk ke dalam timeline ya, di sini, terus kita akan gunakan teknik masking. Jadi kita klik, ketika kita klik di videonya di timeline, nanti video yang aktif yang kita klik itu akan terlihat di efek kontrol ini. Kalau misalnya nggak ada, klik aja efek kontrol. Semua properties dari video yang kita klik ya. Jadi di sini ada salah satunya ada opacity. Nah, di bagian opacity lah ini kita akan gunakan teknik masking. Ya, di sini ada position, scale, rotation, dan lain-lain. Ini untuk properti dari video kita. Ini bisa kita ubah-ubah ya. Langsung saja ke opacity. Di sini ada ellipse maskingnya, kemudian ada polygon maskingnya, rectangularnya, kemudian ada free draw bezier-nya. Kita klik dulu yang ellipse masking. Saya klik dulu ya, video yang ada di sini sudah aktif, kemudian kita klik ellipse masking. Nah, akan terlihat di sini bentuk dari maskingan kita. Jadi intinya masking ini sama seperti Photoshop ketika kita ingin mengambil objek di dalam satu frame, kemudian ini bekerja dengan layer ya. Nah, ini saya ambil yang bagian maskingnya aja, sedangkan bagian background yang lebih luas dari daerah masking ini tidak terlihat. Tapi kalau misalnya kita mau balik, kita mau ambil bagian dari luarnya bentuk masking ini, kita klik inverted, maka yang terambil nanti adalah bagian yang luar, sedangkan bagian di dalam area masking ini tidak terambil. Seperti itu ya. Dan itu contoh kalau kita menggunakan yang ellipse. Nah, ini kalau misalnya kita coba yang ini polygon ini sama, jadi prinsipnya sama, cuma dia bentuknya rektangle. Jadi tapi ini semua bisa kita edit lagi. Titik-titiknya, node-node-nya ini bisa kita bentuk lagi seberapa bagian yang mau kita ambil, seperti itu ya. Nah, begitu. Sama juga kalau kita menggunakan yang draw bezier, jadi kita bisa menggunakan pen toolnya ini untuk mengambil daerah-daerah yang mau kita masking, misalnya seperti ini. Nah, nanti disesuaikan saja. Ini hanya contoh aja ya, tata penggunaannya teman-teman kalau mau bikin yang rapi ya. Oke, itu contohnya. Jadi sekarang kita coba aja. Saya menggunakan footage yang sama, saya copy aja ya biar nanti kelihatan
penggabungannya itu akan seperti apa. Saya masukin lagi di sini. Jadi ada 2 footage sebenarnya, tapi footage-nya sama. Ini kemudian ini saya berikan masking yang di depan. Contoh aja ya. Kalian segini, ini kalau kita geser posisinya akan terlihat. Nah, seperti itu. Jadinya 2, kemudian ini saya scale dari kemudian di sini bisa kita atur lagi filternya mau seberapa, tepian dari potongannya tadi mau terlalu apa. Kemudian ini ada opacity-nya, mau transparan apa. Ini ada masking expansion-nya, mau diatur seberapa besar maskingnya, misalnya segitu ya. Kita lihat hasilnya, kita play, tekan spasi, ada spacebar, itu hasilnya. Nah itu ya, ini tadi masking. Jadi kita menggabungkan 2 buah video dalam satu gambar, dalam satu frame seperti ini dengan teknik masking. Nah, teman-teman silahkan dicoba ya. Nanti kalau misalnya menggunakan banyak video, berarti di stuck aja, ditaruh di atasnya sehingga dia tetap jadi playnya bareng-bareng seperti itu. Ya silahkan dicoba ya.